Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Nabil Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang faedah-faedah dari tafsir surah Al-Baqarah ini, yang kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-150, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun ilal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dimanapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya keluar untuk melaksanakan sholat. Dan kita sudah menjelaskan tentang faidah dari diulang-ulangnya ayat menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, ya, itu menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut perkara yang sangat penting, sehingga orang-orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat sebelumnya mereka salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestina, lalu kemudian ketika perintah Allah agar kiblat itu dipindahkan ke arah Ka'bah dan mereka tetap menghadap ke arah Palestina, Baitul Maqdis, dihukumi sebagai orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Artinya kalau bagi penduduk Mekah, kiblatnya adalah Ka'bah. Namun bagi mereka yang jauh dari Ka'bah, dari Mekah, maka arahnya saja, yaitu ke arah menuju ke arah Mekah. Nah, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada lagi hujah, dalih bagi manusia terhadap kalian, yaitu pada Rasul dan juga umatnya dan orang yang mengikutinya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya Allah telah menjadikan pemindahan kiblat itu ke arah Ka'bah itu ada sebuah yang hak, di sana tentu dalil manusia di sini yaitu ada Yahudi, kemudian ada Nasrani dan juga ada kaum musyrikin yang tentu mereka selalu memiliki alasan untuk tidak mau mengikuti atau membenarkan pemindahan arah kiblat tersebut dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ilal ladzina zalamu minhum fala takhshawni wakhshawni. Kemudian kecuali di sana ada orang-orang yang zalim di antara mereka, maka terhadap mereka pun fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku, kata Allah, menyempurnakan nikmatku kepada kalian, baik dengan pemindahan
kiblat dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu ada sebuah nikmat khusus tersendiri maupun nikmat yang terus Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu dengan Allah sempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum ni'mati, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Artinya nikmat Rasulullah SAW, nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kaum mukminin, ya, berkenan dengan ayat ini, yaitu berupa dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa Masjidil Haram. Itu nikmat. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian hidayah kepada Rasulullah dan kaum mukminin, ya, sampai pada puncaknya yaitu Allah sempurnakan agama ini dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa la'allakum tahdun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka pada ayat ini kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pemindahan kiblat ini sebagai sebuah kebenaran. Ya, walaupun di sana kemudian ada orang-orang yang tidak setuju, misalnya ya dari kalangan Yahudi misalnya, ya. Dari kalangan Yahudi. Ya, di sini kita lihat orang-orang yang menentang itu ada Yahudi, ada musyrikin, dan ada juga munafikin, ya. Misalnya orang-orang Yahudi, mereka ya beralasan, ya, inna rajul taraka millatana ila millati abaihi. Ya, sesungguhnya orang ini yaitu Muhammad SAW itu telah meninggalkan agama kita lalu berpindah kepada agama bapak-bapaknya. Ya, lalu berpindah kepada agama bapaknya. Itu maksudnya ke agama tadi misalnya ketika menghadap Ka'bah, ya berarti ya inilah agamanya para nabi dan rasul. Jadi para nabi itu kiblatnya menghadap Ka'bah. Ya. Jadi asal dari kiblat itu asalnya adalah Ka'bah. Nah, Yahudi itu berhujah bahwa orang ini telah meninggalkan agama kita lalu kembali kepada agama bapak-bapaknya. Kemudian alasan kedua Yahudi tidak suka, ya, kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya pun kiblat itu tetap bertahan di Baitul Maqdis, tetap saja Yahudi tidak menerima. Karena apa? Karena nabi ini bukan nabi yang disifatkan dalam Taurat, kata mereka. Ya, jadi walaupun kiblat juga tidak pindah, tetap aja Yahudi memang tidak akan beriman. Banyak alasan yang mereka ketengahkan untuk menolak kebenaran pemindahan kiblat tersebut. Adapun kaum musyrikin, ya, menuduh Nabi Muhammad dengan pemindahan kiblat itu bahwa Muhammad ini mengikuti seenak perutnya saja, bagaimana hawa nafsunya. Ya, jadi dia kemudian meremehkan Yahudi, tapi di awal mulanya ngikuti kiblatnya Yahudi, tapi kemudian memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Ya. Jadi mereka menambahkan bahwasanya laki-laki di Muhammad, kata mereka, itu menyelisih kita dalam akidah kita. Ya. Dan menyelisih kita dalam agama kita. Ya, ketika dia pindah ke Madinah. Ya. Jadi dari Mekah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini menyelisih agama kita dan menyelisihi keyakinan kita, ya, ketika dia pindah ke Madinah. Kemudian anehnya kiblatnya dia pindahkan ke arah Ka'bah, ke arah kita gitu. Sarnya sudah tidak mau beriman. Ya buktinya selama ini Rasulullah, ya, menghadap kiblatnya ke arah situ, orang munafik juga tidak mau beriman, kan begitu pada hakikatnya. Jadi ini alasan saja. Jadi banyak sekali orang-orang yang menolak kebenaran, ya, mereka mensikapi kebenaran itu dengan kebatilan yang ada pada mereka, ya, karena hakikatnya
yuriduna gharadan syai'an. Pada hakikatnya itu mereka itu punya tujuan busuk pada dasarnya. Ya. Sehingga mereka tidak mau mengikuti ya perintah Allah melalui lisan Rasulullah SAW untuk pemindahan kiblat. Ya, untuk pemindahan kiblat. Ya buktinya orang-orang musyrikin ketika kiblat itu pindah ke arah apa? Ke arah Ka'bah, ya dalam masa itu mereka juga tidak mau beriman kan, sampai terjadi perang berkali-kali kan begitu. Ya, jadi perang berkali-kali dari orang Mekah pada orang Madinah kan begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang bila kemudian dia kemudian menolak kebenaran, ya datang dari agama, maka selalu saja mencari alasan, dan alasan itu diambil dari kebenaran itu sendiri. Kan pemindahan kiblat dari Palestina ke Ka'bah ke Makkah itu kan kebenaran. Nah, mereka menolak kebenaran, hakikatnya kebenaran dengan melihat perubahan kebenaran, proses kebenaran itu terjadi gitu. Ya, seperti itu. Misal kita ambil contoh, ada orang yang mendakwakan tentang tauhid misalnya. Mendakwakan tentang tauhid. Yang tadinya misalnya dia tidak suka dengan dakwah tauhid, dengan dakwah sunnah misalnya. Nah, diketahui dai-nya ini dulunya adalah orang-orang yang memahami agama tidak ada sunnah. Berpindahnya pemahaman yang keliru, berpindah kepada pemahaman yang hak, itu sebuah kebenaran bukan? Kebenaran, ya kan? Nah, cuman karena tidak suka dengan dakwah itu, maka dia jadikan berpindahnya itu, lihat. Dia itu pindahnya ke sini tuh. Nanti dia pindah kemana lagi tuh setelah dakwahnya di sini. Ya, seperti itu. Dan ini kejadian ya, kita memiliki kejadian seperti ini di sebuah tempat ya. Jadi ada didapati masyarakat itu termasuk tokoh-tokohnya dulunya punya pemahaman anu. Kemudian pindah ke pemahaman yang anu. Pindah ke pemahaman yang anu. Akhirnya pindah mendapat ke pemahaman sunnah. Itu kan dakwah masuk di situ tuh. Ya, nanti juga orang-orang ini juga nanti akan pindah lagi kemana gitu, seperti itu. Jadi beralasan berpindahnya pemahaman yang terjadi berkali-kali itu bagian dari apa? Ketika mendapatkan dakwah sunnah berbeda, dan termasuk apa? Waktu dakwah sebelumnya tidak langsung berhadapan dengan pemahaman mereka. Begitu dapat pemahaman sunnah itu langsung berhadapan dengan pemahaman mereka. Kemudian mereka mengatakan mencari alasan bahwa masa lalunya orang ini dulu pindah-pindah pemahaman. Dulu pemahamannya sama dengan kami, pindah lagi, sekarang pindah kepada pemahaman sunnah. Dan pemahaman sunnah ini betul-betul berhadapan dengan pemahaman kami gitu kan. Intinya mereka sulit menerima atau bahkan menentang, memunculkan opini untuk menentang dakwah sunnah beralasan dengan berpindah-pindahnya ya pemahaman orang tadi sebelum ke sunnah. Ya, yang pada akhirnya ya sudah berapa belasan tahun ya teman-teman tetap berada di atas sunnah. Karena hakikatnya pemahaman sunnah itu adalah pelabuhan terakhir. Pelabuhan terakhir dalam seseorang untuk mencari pemahaman pada hakikatnya. Ya, mengapa? Ya kita melihat satu pemahaman sunnah itu ya namanya juga sunnah. Ya, berarti apa? Mendekatkan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sudah menenangkan tuh, membawa seseorang untuk kepada ikut Nabi SAW, bukan kepada pribadi dai-nya, bukan kepada kelompok-kelompoknya, bukan kepada ini dan itu. Ya, dakwahnya menisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, dan itu dikuatkan dengan dalil-dalil ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua bahwa dakwah sunnah itu dakwah yang lengkap. Dakwah yang lengkap. Semua permasalahan itu dijelaskan dan tidak ditunda-tunda dan tidak ditutupi, ya, disampaikan sesuai kebutuhan dari umat yang ya menjadi dakwahnya. Lengkap. Ya selama ini mungkin seseorang ketika memahami mungkin mungkin mereka mempelajari ilmu kalam misalnya, ilmu filsafat, mereka enggak mendapatkan sentuhan hati berupa tazkiyatun nufus misalnya. Orang yang mempelajari agama dan pendekatan hati doang, misalnya dari suatu pemahaman yang misalnya lebih banyak kepada tazkiyatun nufus misalnya, mereka kurang memahami ilmu tentang bagaimana praktek ibadah. Bagaimana tata cara wudhu sesuai Nabi, salat seperti Nabi, ya,
umroh seperti Nabi, haji seperti Nabi gitu kan. Pemahaman itu kurang. Ya. Orang yang kemudian praktek ibadah, ya, kemudian kurang juga ada pemahaman bagaimana sikap kepada pemerintah misal. Ya, maka kita dapati bahwa ketika seorang memahami agama sesuai sunnah, salah satu yang menjadi mumayyizati ahli sunnah, di atas soal sunnah bahwa dakwah ini lengkap, materinya lengkap, semua permasalahan ada. Ya, berapa banyak kita dapati, ya, sebagian orang ketika mendakwakan agama, mereka enggak memiliki menu bagaimana berdagang sesuai sunnah, ilmu tentang riba dan tidak riba, enggak mereka dapatkan. Tapi ketika mereka masuk ke dakwah sunnah, mereka melihat, oh ternyata ada penjelasan ini riba dan tidak riba, lengkap. Ya, lengkap, dan itu menenangkan, memuaskan. Jadi kalau misalnya kita belanja itu disebutnya one stop shopping gitu. Masuk satu tempat semua ada. Maka kita nggak perlu mencari lagi tempat yang lain. Kalau itu sudah ada dan harganya murah, bahkan gratis misalnya. Ya, yang kita butuhkan lengkap di situ gratis lagi misalnya. Ya, nggak perlu bayar. Jadi ngaji di sunnah nggak perlu bayar, ya, kecuali kalau memang, ya, ada ongkos berarti bayar. Ya, seperti masuk pesantren, ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Sebenarnya bukan sekolah gratis tapi dibayarkan. Persoalannya dibayarkan sama orang tua atau dibayarkan oleh orang kaya, itu aja bedanya. Jadi nggak ada sekolah gratis pada dasarnya. Ya, seperti itu. Nah, dari ayat ini kita dapati beberapa faedah. Yang pertama, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjadi buku rujukan utama kita dalam tafsir Al-Baqarah ini, yaitu takhirul amril ham wa dzalika tasbiti wa tasirra bihi an-nufus, ya, wa bayanu ahamiyatihi. Jadi Allah berkali-kali menjelaskan perintah untuk menghadap kiblat. Wa min haitsu kharajta fali wajhaka syatral masjidil haram. Menghadap kiblat ke Ka'bah, kiblatnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya, itu untuk apa? Untuk menguatkan, menetapkan, mengokohkan inilah kiblat kaum muslimin ke arah Ka'bah. Ya, dan itu menunjukkan pentingnya masalah tersebut. Dan itu menenangkan jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya, mengapa tidak? Karena, ya, ketika kiblat itu satu, maka kaum muslimin itu enggak perlu bingung. Ketika sholat menghadap kemana? Ketika beribadah menghadap kemana? Ya, ketika mereka harus ruku dan sujud, kemana mereka menghadap? Bagaimana kalau itu tegakkan sholat berjamaah kalau kiblat enggak ditetapkan? Iya kan? Yang satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur. Ya. Maka ketika ditetapkan arahnya ke situ, maka itu membuat kita nggak bingung dan itu menenangkan kita. Menenangkan kita tentang bahwa kiblat itu menjadi jelas, arahnya juga, kita ibadah juga menjadi jelas. Ya. Dan para ulama bahkan menjelaskan, ya, di antara hikmah, ya, di antara hikmah kiblat itu satu titik menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa manusia kepada persatuan. Membawa kepada persatuan. Kita lihat saja bagaimana itu persatuan. Ya, pertama kiblatnya satu. Kedua kitabnya satu. Dan tidak ada berubah satu huruf pun, perbedaan satu huruf pun dari kitab tersebut. Sudah berapa tahun, sudah 1400 tahun, tuh kitab nggak pernah berubah. Ya, satu huruf nggak pernah ada yang terlewat. Ya, dihafal oleh jutaan manusia kaum muslimin seluruh dunia. Ya, nggak ada yang berubah. Coba kalau dilihat dari apa? Dari kitab suci, Allahuakbar. Dari kitab-kitab yang lain, kita agak berat menyebut kitab suci. Dari kitab-kitab yang dipakai oleh agama yang lain, ya, misalnya Injil, ya, Taurat, itu banyak sekali perbedaan apa? Perbedaan buku-bukunya. Ya, versi misalnya ya, perjanjian lama, perjanjian baru ada perbedaan. Versi Taurat ini, Injil ini, segala macam ada perbedaan gitu kan. Sehingga mereka menamakan ini ucapan Tuhan. Itu sebenarnya mereka harus bertanya, kok ucapan Tuhan kok bisa membingungkan begini? Gitu. Apalagi kalau mereka dapatkan dalam buku-buku mereka itu ada pelecehan-pelecehan kepada para nabi dan rasul.
Yang itu tidak didapatkan dalam kitab suci Al-Quran dan itu tidak didapatkan dalam sunnah Rasul, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan penghinaan kepada Nabi dan Rasul. Ya, seperti itu. Di antara faidah dari ayat tadi, bahwasanya kewajiban menghadap kiblat dimanapun manusia berada, ya, maka sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa para ulama mengatakan jika seorang itu memungkinkan untuk menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya untuk menatapkan matanya ke arah Ka'bah. Kalau tidak memungkinkan baginya untuk melihat Ka'bah secara langsung, maka menghadap arahnya. Ka'bah itu ada di mana? Ada di daerah Mekah, maka hadapkan ke arah sana. Ya, menghadapkan arahnya ke arah sana. Misalnya kayak penduduk Madinah. Madinah nggak bisa melihat langsung ke Ka'bah, komodai orang gitu kan. Tapi kira-kira arahnya nih ke arah sana gitu kan. Seperti itu. Nah, itu udah cukup. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kemudian pada ayat yang berbunyi ketika kiblat dipindahkan, li'alla yakuna linasi 'alaikum hujjah, agar tidak ada lagi hujah, ya, pembelaan dari orang-orang yang menentang kalian. Maka ini memberikan faedah daf'u mulamatil laimin ma amkan. Ya, bila ada orang-orang yang kemudian menyerang, mengkritik, ya, tidak setuju, maka kita boleh bantah orang-orang yang menyimpang tersebut bila itu memungkinkan. Bila itu memungkinkan. Ya. Lalu kemudian ayat yang berbunyi ilal ladzina zalamu minhum li'alla yakun linnas 'alaikum hujjah, bahwa pada ayat agar tidak ada bagi manusia itu pembelaan untuk menolak kebenaran yang ada pada kalian, ya. Ini menjelaskan bahwasanya ahlu batil, ya, yuhajuna fil haqqi li'ibtalihi. Ya, mereka itu apa? Menentang kebenaran untuk membatalkan kebenaran. Walaupun alasan mereka menolak kebenaran itu alasan yang batil. Ya, kayak tadi misalnya orang Yahudi, ya, mereka nggak setuju kok Muhammad kok meninggalkan agama kita yang tadi menghadap ke Palestina, kok sekarang menghadap ke apa? Ke Ka'bah gitu. Menghadap ke Ka'bah. Tadinya ini menghadapnya ke tempat kita, sekarang kok menghadapnya ke tempat kiblatnya Bapak, ya, Nabi Ibrahim maksudnya, dan para nabi yang lain tentunya. Ya, seperti itu. Dan orang-orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad ini orangnya nggak punya pendirian, orang musyrikin juga mencela, kan seperti itu, ya. Jadi hujah-hujah mereka pada dasarnya batil. Dan menjadi wa tafarra'u ala hadhil faidah, dan cabang atau yang tambahan penjelasan dari faidah ini, ya, dari faidah ini, yaitu faidah bahwasanya ahlu kebatilan itu mereka memiliki alasan mereka menolak kebenaran, ya, walaupun alasan mereka adalah batil. Maka penjelasan tambahan dari faedah ini bahwasanya annahu yanbaghi lil insan ay ya'rifa syubhal mukhalifin allati yad'una hujajan liqada alaihi minha fayutilaha. Bahwasanya hendaklah seseorang itu mengetahui syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang, yang mana, ya, mereka menyebut penyimpangan mereka itu sebagai sebuah pembuktian kebenaran, ya, pembuktian kebenaran. Jadi mereka zukhrufal qawli ghurura, artinya membuat kalimat-kalimat, opini-opini atau pernyataan-pernyataan yang kesannya baik, benar, dan mereka untuk menghilangkan kebenaran. Ya. Ya, kita dapati
ya pada hari kita juga dapati banyak orang-orang yang kemudian memberikan tuduhan negatif kepada orang-orang yang mendakwah sunnah dengan lakop ini, tuduhan itu, gitu kan? Ya, mengatakan bahwa kalau dakwahnya kepada sunnah, dakwahnya kepada ini segala macam akan mudah mengkafir-kafirkan orang, gitu kan, seperti itu. Ya, bahwa dakwah salaf itu dakwah yang akan mudah kafirkan orang, itu kan gak pernah terjadi. Bagaimana kok bisa Ahlus Sunnah mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Tapi itu dimunculkan oleh mereka bahwa ini pemahaman mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Iya kan? Seperti itu. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah, mengkafir itu perkara yang sangat-sangat ketat dan tidak semua orang berhak melakukan vonis pengkafiran kepada orang tertentu. Tapi dimunculkan di media massa, di opini bahwa ini pemahaman yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Ya, seperti itu. Maka kita harus tahu bahwasanya ya syubhat-syubhat orang-orang yang menyelisih itu pada hakikatnya ya mereka memunculkan dengan kalimat-kalimat yang kesannya itu adalah untuk menjaga dari penyimpangan, pada hakikatnya mereka ingin menjauhkan manusia untuk mengenal al-haq ini. Ya, untuk mengenal al-haq ini, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah ayat untuk memberikan ketenteraman kepada Rasulullah, kaum mukminin, ya para sahabat kaum mukminin dan orang berdakwah di atas sunnah. Di dalam surah Al-Anbiya 18, bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun wa lakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kata Allah, kami ya akan apa? Akan timpakan kebenaran itu di atas kebatilan. Artinya apa? Kebenaran itu akan menindas, akan menduduki kebatilan, sehingga kebatilan itu menjadi punah. Ya. Dan bagi kalian wahai ahlu batil, ada kecelakaan atas apa-apa yang kalian sifatkan. Ya, menuduh Rasul demikian, ini demikian, ya, termasuk orang-orang yang mendakwakan sunnah. Ayat tadi juga memberikan faidah wujubu tanfidhi syari'atillah azza wa jal wa alla yakhsha insan laumata laim. Wajibnya seseorang itu untuk menjalankan syariat Allah azza wa jal dan tidak merasa takut terhadap celaan siapapun yang mencela. Jadi ada yang menuduh ini, nuduh itu, jalan terus. Sabari, ya. Tenang, ya, kalau perlu kita jawab, kalau tidak, ya sabar, ya. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencelah dengan tuduhan ini dan segala macam, jalan bismillah, ya. Mungkin ada yang mengatakan itu keras dakwanya indah itu segala macam, enggak, bismillah. Kenapa? Karena kebenaran itu namanya al-haq. Anda pernah menyampaikan di pertemuan saya mengatakan artinya al-haq itu suatu yang al-haq itu artinya sesuatu yang sifatnya kokoh. Disebut al-haq. Tahqiq. Itu sesuatu yang kokoh. Al-haq. Maka hendaklah seseorang ketika dia menyuruh kepada al-haq, maka harus tersifatkan pada dirinya untuk kokoh. Berada di dalamnya dan mendakwahkannya. Itu sifat al-haq. Maka oleh karena itu hendaklah seseorang ketika dia mendakwakan hak, dia tidak boleh terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan, ya, celaan-celaan orang yang mencela. Ya. Makanya kita dapati ucapan Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, kurang lebih berbunyi, la tazalu ta'ifatin min ummati Allahirin al-haq la yadurru man khalafahum wala man khadam hatta ya'ti Allah bi amrih. Wa fi riwayatin hatta an taqumas sa'atu. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka zahirin al-haq, yang selalu menegakkan, menampakkan kebenaran. Zahirin al-haq, menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran. La yadurru man khalafahum wala man khadalahum. Tidak bisa memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih dan menghinakan mereka. Ada hinaan, ada celaan, ada tuduhan. Nggak akan memudaratkan mereka.
sampai tegak datang nanti hari kiamat. Ya. Sampai datang tegak nanti hari kiamat. Barulah mungkin dakwah hak itu akan hilang. Ya, karena di antara bahwa di waktu-waktu kiamat itu akan terjadi, maka Allah akan kirimkan sebuah angin, yang mana angin itu akan mematikan semua orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Ya. Bahkan ketika mereka berada di dalam di gunung sekalipun, di hutan rimba sekalipun, maka angin itu akan sampai kepada mereka. Bila mereka memiliki iman sekecil apapun, maka itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hiduplah di muka bumi ini orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan kepada mereka tentang Allah saja, mereka mengatakan, oh lapar itu pernah kami kenal, pernah kami dengar dulu, pernah terdengar. Hanya sebuah didengar saja. Pada saat itulah, nah inilah disebutkan namanya berhentinya kebenaran itu ketika Allah matikan. Matikan orang yang punya iman dalam hatinya. Ya, maka tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Lafaz-lafaz Al-Quran Allah angkat dari mushaf-mushaf. Sehingga itu hanya lembaran kosong, tidak bertuliskan sama sekali. Ya seperti itu. Maka orang-orang yang kemudian menyerukan dakwah, ya akan selalu Allah akan hidupkan itu sampai tegaknya hari kiamat. Maksudnya sampai Allah matikan orang beriman. Ya, Allah akan selalu munculkan orang itu. Maka penting bagi kita untuk terus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini sekaligus menunjukkan wujubu khasyatillahi ta'ala. Allah menyatakan la takhshaw wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, menunjukkan bahwa wajib kita itu takutnya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Karena di tangan Allah hal-hal yang bersifat pemberian manfaat atau yang menghilangkan mudarat. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan hanya Allah yang bisa menghilangkan mudarat. Maka kepada zat yang memiliki sifat seperti inilah mestinya kita merasa takut dan menggantungkan diri kita kepadanya. Ya. Kalau kepada yang lain yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menghilangkan mudarat atau menimpakan mudarat, ya nggak ada alasan untuk kita takut mestinya. Ya, termasuk dalam hal ini masalah rezeki atau apa sekarang kita tahu bahwa Allah memberikan rezeki. Ya, sehingga ketika seseorang itu misalnya dia diberhentikan dari suatu tempat kerja mungkin dengan alasan dan itu dari perusahaan tersebut bukan karena kesalahannya misalnya. Ya, maka seorang yang yakin bahwa Allah pemberi rezeki, dia nggak akan takut dengan ketika dia memang harus ter-PHK-kan karena situasi yang mengharuskannya dia dirumahkan misalnya. Terus dia berjalan karena rezeki di tangan Allah, maka dia gantungkan rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika ya dia berdakwah, ya, maka dia menghadirkan ketakutannya kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa khawatirnya dari ya celaan-celaan manusia. Kemudian dalam ayat tadi Allah menyebutkan beberapa alasan untuk kenapa manusia itu harus takut kepada Allah. Juga diantaranya ya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kaum mukminin. Ya kenapa kemudian Allah mewajibkan untuk takut kepadanya bagi orang beriman? Kepada orang beriman diantaranya bahwa itu bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kaum mukminin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan banyak nikmat dan keutamaan dan kebaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul menggambarkan kalau beramalnya orang Yahudi itu ya, beramalnya itu mereka itu hanya sampai zuhur. Beramalnya orang Nasrani itu ya itu dari zuhur sampai asar. Umat Islam beramalnya itu dari asar sampai maghrib. Yang paling panjang siapa? Yahudi. Yang paling pendek siapa? Umat Muhammad. Tapi dia umat yang amalannya pendek-pendek, amalnya ringkas-ringkas sederhana, tapi pahalanya paling gede. Pahalanya paling gede. Ya kita dapati banyak ya amal-amal yang ringan itu melahirkan banyak pahala seperti
2 rakaat sholat qobliyah subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, seseorang yang membaca pundi-pundi dan di antara pundi surga itu kan, ya, kendi-kendi surga itu di antaranya seorang mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, dan seterusnya. Seseorang hanya makan, saya udah gambarkan kemarin itu kan, selesai makan mengucapkan alhamdulillah, ya, Allah ridho. Kalau dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi hamli wala quwwah, maka akan diampuni dosa telah lalu. Itu umat Muhammad itu luar biasa. Amalannya itu singkat-singkat, sederhana-sederhana, ya, mudah-mudah, tapi pahalanya gede-gede. Ya, saya ambilkan contoh kemarin itu kan, kita habis makan dan minum mengucapkan alhamdulillah, itu turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan pahala yang besar. Ya, digugurkan dosa. Ya, itu amal-amal sangat ringan. Ya. Ketika dalam perang, umat-umat sebelumnya ketika mereka, para nabi sebelumnya, ketika mereka berperang, ya, mereka tidak diizinkan untuk mendapatkan harta pampasan perang. Untuk umat Muhammad diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta pampasan perang. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak kemuliaan, keistimewaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kata Nabi, ya, kita ini umat yang terakhir, tapi kitalah yang akan pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita lihat bagaimana pahala besar umat Muhammad SAW. Ya, sholatnya 5 kali sama dengan pahala sholat 50 kali. Kan begitu. Sholatnya 5 kali, tapi setiap satu sholat itu sama dengan pahalanya kalau dia melaksanakan sholat 10 kali. Karena di awal penetapan sholat wajib itu 50 kali pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dikurangi 5 lagi, kurangi 5 sampai sisa 5, maka Allah menetapkan bahwa sholat 5 waktu ini tetapkan sama seperti pahalanya melaksanakan sholat 50 kali. Bayangkan. Itu terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Bukankah ketika pertama kali Allah turunkan sholat 5 waktu 50 kali, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup. Umatku itu lebih kuat-kuat. Gak akan sanggup umatmu yang gak sekuat fisik gitu kan. Dari umat-umat sebelumnya kan, umat kita Muhammad itu umat yang fisiknya lemah-lemah. Dibanding umat-umat sebelumnya. Ya. Gitu. Gak akan sanggup. Ya. Terus dikurangi sampai 5 waktu saja dengan besar pahala 50 kali sholat. Makanya karena besarnya pahala tersebut, konsekuensi meninggalkan sholat juga tidak kecil. Ya, seseorang bahkan bisa, menurut sebagian pendapat, sengaja meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir, keluar dari agama. Ya, melihat besarnya pahala sholat itu, maka orang yang meninggalkannya dengan sengaja, ya, walaupun mengakui suatu wajib, itu bahkan bisa gugur keislamannya. Ya, seperti itu. Ya, tidaklah ada seseorang meninggalkan suatu amalan ibadah dalam agama ini yang membuatnya kafir. Walaupun beda pendapat ulama, kecuali ketika meninggalkan sholat. Tidak ada yang berpendapat sengaja tidak puasa, ya, itu kafir. Sengaja tidak haji, kafir. Ya, sengaja tidak zakat, kafir. Enggak ada. Kecuali kau menolak kewajibannya. Itu sepakat kafir. Kecuali masalah sholat. Ya. Anak durhaka sama orang tua, enggak ada menyatakan kafir. Dia dosa besar. Ya. Kok syirik mah sudah, itu mah bukan bab rasa ibadah, itu bab akidah ya gitu kan. Seperti itu. Ya, wajar ya. Kalau lihat dari besarnya pahala yang diberikan, ancaman juga kok meninggalkannya juga tidak kecil. Nah, lihatlah bagaimana umat Muhammad SAW diberikan banyak keistimewaan. Saya pernah bilang begini. Masuk surga secara langsung. Jadi gini. Setiap umat Islam itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga.
Yang membedakannya adalah dia masuk surganya langsung atau mampir ke neraka. Tapi finalnya pasti surga selama-lamanya. Maka oleh karena itu, ya, apa yang dilakukan oleh seorang muslim agar dia masuk surga? Jawabannya hindari semua amalan yang mencabut keislamannya. Di antaranya sholat itu membahayakan tuh. Bisa mencabut keislamannya tuh. Kesyirikan. Kekufuran. Ya kan? Oke. Bila seseorang dengan dia belajar ilmu tentang tauhid, insya Allah dia selamat dari syirik besar. Ya, syirik kecil mungkin. Riya, syirik kecil itu dilakukan oleh banyak mukmin. Ya. Dia tidak melakukan amal kekufuran karena dia belajar. Apalagi dia murtad dari agamanya. Ya, dia hindari. Kalau ini sudah dihindari, dia hanya punya PR. Sebenarnya sangat simpel. Dengan hidayah Allah dan nikmat Allah yang besar kepada umat Muhammad SAW, maka amalannya semakin sederhana untuk dia masuk surga secara langsung. Ya. Ya. Pertama, dia tinggalkan dosa yang membuatnya kufur tadi. Apa itu? Ini kan udah ditinggalkan nih. Murtad, kafir, syirik besar udah tinggalkan. Dia tinggal bertempur dengan dosa besar. Bertempur dengan dosa besar. Dosa besar itu mencuri, dia enggak. Mabuk enggak. Merampok enggak. Zina enggak. Korupsi enggak. Walaupun dosa besar ini kata Imam Zahabi sampai 70 macam lebih. Ya. Tapi kan banyak itu ya. Ghibah dosa besar, riya dosa besar. Ya. Jadi kita petakan berarti ini dosa besar nih. Dosa besar nih. Maka kita tahu bahwasanya dosa besar itu didapati dengan taubat. Dengan taubat. Adapun dosa-dosa besar itu secara otomatis hilang dengan kita sholat 5 waktu. Hilang secara otomatis dengan kita puasa. Hilang secara otomatis dengan kita sholat Jumat dan Jumat berikutnya. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wa Ramadan ila wal Jum'ah ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wa kaffiratun lima bainahunna idza usna baitil kabairu. Salat 5 waktu antara satu salat dengan salat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu menggugurkan semua dosa-dosa selama dosa besar dijauhi. Jadi biasa seseorang menghindari dosa besar, tinggal tersisa dosa kecil karena berbuat dosa sesuatu yang nggak mungkin dihindari kan? Maka sebenarnya dengan dia sholat itu hilang. Dia sholat hilang. Selama sholatnya ikhlas, khusyuk dan berpahala. Itu hilang itu, otomatis itu. Hilang. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan dosa besar dia sudah taubati. Dosa besar dia taubati. Dosa kecil ya kalau bertobat, apalagi dosa kecil taubat hilang. Andalkan dia nggak bertobat, dia hilang secara otomatis dengan sholat 5 waktu, dengan puasanya, dengan jumatannya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Maka bila ini sudah dilakukan oleh seseorang muslim, dia belum lagi pahala-pahala dia silaturahim, bakti sama orang tua, sedekah, umroh, haji, itu kan udah banyak tuh. Ya. Maka peluang dia untuk masuk surga secara langsung itu semakin besar. Bila kita bisa petakan masalah ini, dengan kita belajar agama, kita akan menghindari perkara-perkara yang membuat kita kafir. Syirik. Kalau kita belajar, insya Allah kita bisa menghindari. Ini sebenarnya sudah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Dengan dia menjadi ahlu tauhid, ya, dia tahu ini syirik yang mengeluarkannya dari agama akan dia hindari. Ya, dia belajar iman yang kuat, rukun iman yang kokoh, kekufuran akan dia jauhkan. Ya, kemudian yang tersisa sebenarnya bagaimana dia bertempur dengan dosa berat dan dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil, secara otomatis hilang dengan sholat 5 waktu kan gitu. Kalau dia khusyuk, hilang. Berarti PR-nya tinggal apa? Untuk masuk surga secara langsung. Hah? Bagaimana kita bisa ya menghilangkan dosa besar? Dan dosa besar, ya para ulama menyebutkan hilangnya dengan taubat.
Dan taubat itu dilakukan setiap waktu. Makanya ada namanya doa disebutnya Sayyidul Istighfar. Ya, yang kata Rasulullah SAW, bila orang itu membaca wajabat lahul jannah, maka dia berhak masuk surga. Sayyidul Istighfar. Ya, kata Nabi SAW, tuba liman wajad fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh sangat beruntung orang-orang mendapatkan nanti di catatan amalnya itu penuh istighfar. Ya, kalau di situ kita bisa petakan, kita tahu bahwasanya banyak istighfar, banyak bertobat, itu peluang kita masuk surga langsung itu makin besar itu. Paham ya? Kan soal lima waktu sudah nih, puasa kan udah nih. Yang itu semua kan gugurkan dosa kecil. Paham ya? Kita udah insya Allah, dan insya Allah kita belajar tentang ilmu tauhid. Insya Allah kita akan berusaha untuk amit-amit lah ya cabang bayinya kitanya 7 dosa syirik besar itu. Murtad, kekufuran, insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan sejauhnya dengan ilmu. Allah mudahkan kita untuk menghindarinya. Nah, PR kita makin ringan tuh. Tinggal bertempur dengan dosa-dosa kecil. Dosa kecil insya Allah gugur dengan sholat kita. Gugur dengan apa? Ya kita baca tadi alhamdulillah tadi doa segala macam banyak. Menggugurkan dosa kecil. Tinggal dosa besar. Maka oleh karena itu banyak kita bertobat agar dosa besar kita Allah gugurkan. Bisa kita pernah ghibah, riya. Ya. Ini sebenarnya kok kita lihat pertempuran pergulatan ahlu tauhid itu bertempurnya di dosa-dosa besar. Bertempurnya itu dosa besar. Bagaimana mereka bisa membersihkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Kenapa? Dosa-dosa besar inilah yang kemudian nanti yang akan menjadi perimbangan. Ini pahala dan dosa gitu kan. Kan gitu pemetaannya tuh. Ya. Maka dia berusaha untuk bagaimana dosa besar itu bisa Bisa Allah hilangkan dengan taubat. Paling tidak dia terus perbanyak lagi ibadah sampai pahalanya menumpuk. Dosa yang besar itu bisa lebih besar daripada bisa lebih kecil daripada pahala yang sudah dia kumpulkan. Jadi perbanyakkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya memang ada dosa besar yang terjadi pada kita, mudah-mudahan banyak kebaikan ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar kita. Ya, dosa-dosa besar kita. Kalau kita melihat gini. Pastilah kita semua sepakat kita memandang orang-orang berbuat dosa besar itu adalah orang-orang yang hina. Ya, adalah orang-orang yang hina. Kita lihat mereka berzina, korupsi, mabuk-mabukan, mencuri, merampok dan yang lainnya. Hina dalam pandangan semua manusia. Termasuk kita memandang juga hina. Tapi tahukah kita dosa besar itu bukan itu saja. Di antaranya ghibah itu dosa besar, riya itu dosa besar. Sementara namanya ingin dipuji orang itu sesuatu yang mudah sekali kita lakukan gitu loh. Mudah. Makanya ya di antara perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada umatnya adalah riya. Inna akhwafa ma akhfu alaikum asyikal asghar wa huwa riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah apa? Ar-riya, syirik kecil yaitu riya. Itu di dalam para sahabat. Kalau para sahabat saja Rasulullah khawatirkan bertimpa riya, kemudian orang gitu. Ingin agar manusia menghormati kita, memuji kita, memuliakan kita. Ya. Itu penyakit yang sangat berbahaya tapi kita suka. Mungkin kok diibaratkan kalau makanan mah mungkin bala-bala meren. Itu kan makanan favorit, tapi bagi orang yang tahu kesehatan itu bahaya itu kalau dimakannya saton itu. Tiap hari sekilo. Kalau udah berlebihan kan, itu kan minyaknya, lemaknya, ininya, wah tepungnya, wah kalau orang yang kesehatan tuh mengerikan, tapi enak itu. Tapi enak. Termasuk menurut para tukang mabuk, khamr itu minuman yang paling enak. Ya kan seperti itu. Nah, riya ini lebih berbahaya daripada itu semua. Ya. Kalau bala-bala enak, aman kalau enggak berlebihan ya. Jadi bukan berarti saya mengatakan makan bala-bala enggak boleh. Ya, boleh gitu kan. Cuman artinya bahwa ada kandungan bahayanya bagi berlebihan. Kalau khamr mutlak itu bahaya. Ya, tapi
Ria ini lebih berbahaya lagi. Orang yang suka khomer, orang yang suka bala-bala, ya keduanya tahu kerugian-kerugiannya. Tapi berapa banyak orang yang ria, dia tidak tahu dan menyadari ria itu sudah menimpa pada dirinya. Itu mengerikan tuh, ria tuh kayak gitu. Kita suka dan sulit kita sadari, bahkan kita nikmati gitu loh. Makanya ya seseorang yang belajar tauhid maka dia akan berusaha untuk terus menjaga dirinya agar Allah berikan perlindungan, ya menjaga diri dari penyakit ria dan minta perlindungan kepada Allah dimudahkan dan agar dijauhkan dari penyakit ria tersebut. Ya. Dan termasuk penyakit besar yang lain ya, kita gibah, ya membicarakan keburukan orang lain, itu juga perkara yang kita sukai. Ya umumnya manusia menyukainya, hawa nafsu menyukainya. Buktinya bahkan itu dijadikan acara hiburan kan? Jadi infotainment gitu kan, membicarakan keburukan orang dijadikan dijadikan hiburan. Ya seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya banyak amalan-amalan dosa yang disukai oleh diri kita, ya. Nah, bagaimana untuk kita selamat dari neraka dan masuk surga secara langsung? Maka berfokuslah kita pada penyakit-penyakit yang paling berbahaya tapi mudah menimpa di dalam hati kita. Fokuslah kita di situ. Ya, PR kita itu bertempurnya di situ. Kita sudah tahu peta bagaimana selamat dari neraka dan masuk surga secara langsung, ya. Tinggal bagaimana kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari ayat tadi, Allah menyatakan la'allakum tahtadun. Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya kepada kalian dan juga untuk agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mendapatkan hidayah. Ya. Dan hidayah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hidayah berupa ilmu, yang kedua hidayah berupa amal. Dalam bahasa lain disebutnya ada hidayah al-irsyad wal bayan, ada hidayah at-taufiq. Ya. Ya kita sederhanakan dengan bahasa, ada hidayah berupa ilmu tentang kebenaran, ada hidayah berupa amal untuk melaksanakan kebenaran. Ya. Maka para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan kedua-duanya. Ya, mendapatkan informasi dari Allah melalui Rasulullah SAW tentang kebenaran itu dengan seseorang membalikkan kiblatnya dari arah Palestina ke arah Mekah. Dari Masjid Aqsa ke arah Masjidil Haram. Ini kebenaran. Dan Allah berikan mereka hidayah untuk segera memindahkan tubuh mereka ketika sedang ruku. Iya kan? Seperti pada jamaah-jamaah yang ada di mana? Di Masjid Quba. Itu kan sampai-sampai ketika membalikkan kiblat itu imam jadi di belakang gitu. Otomatis dong. Imamnya tadinya di depan sana, kita membalikkan imamnya di belakang. Mereka nggak peduli. Pokoknya kata Allah putar-putar gitu. Walaupun akhirnya posisi imamnya di belakang. Gitu. Pada berikutnya ya imamnya di depan gitu kan. Tapi bagaimana Allah berikan mereka hidayah, ya mendapatkan ilmu dan langsung beramal. Sami'na wa ta'na. Didengarkan dan dikerjakan. Ya. Dan tentu kita berlindung dari disesat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ilmu kemudian kita tidak amalkan, atau kita beramal dari tanpa ilmu, ya seperti itu. Yang terakhir dari faedah tadi, menetapkan adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wala'allakum tahtadun. Jadi Allah menyuruh kaum mukminin untuk menghadap kiblat ke arah Ka'bah, ya. Dan orang yang menentang itu pada hakikatnya mereka berada di atas kebatilan, dan menunjukkan bahwa inilah hikmah, ya, mengapa Allah melakukan itu, agar kalian kaum mukminin mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, baik hidayah berupa ilmu ataupun hidayah berupa amal. Dan itulah yang tiap sholat kita baca. Dengan ihdinas siratal mustaqim adalah agar kita diberikan hidayah jalan lurus, hidayah berupa ilmu tentang al-haq ini, dan hidayah kita bisa mengamalkannya. Karena orang yang berilmu tidak beramal, mereka lah orang-orang yang Allah murkai. Maka kita berlindung dengan ghairil maghdub, ya, agar Allah jauhkan kita dari orang-orang yang berilmu tidak beramal, ya. Dan
agar kita juga dilindungi dari orang-orang yang beramal tanpa ilmu, yaitu orang-orang ad-dallun, orang-orang yang sesat. Mereka yang beramal tapi tanpa ilmu. Ya, hanya punya semangat ingin mendekatkan kepada Allah tapi tanpa dalil. Tanpa dalil, tanpa tuntunan, tanpa ya contoh dari Rasulullah SAW, tapi niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itulah yang dilakukan banyak oleh orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, ya, dari kalangan orang-orang Nasrani dan seterusnya, ya, mendekatkan diri kepada Allah tapi tanpa petunjuk Allah, tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW, sehingga akhirnya mereka sesat. Dan bila seseorang, jadi gini, Utsaimin juga memberikan faedah begini, pada hidayah, dan itu merupakan nikmat. Allah sandarkan nikmat itu siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami akan jalan yang lurus, yang jalan itu engkau yang memberikannya nikmat ya Allah. Ketika nikmat Allah sandarkan, apa? Engkau yang memberikannya ya Allah. Karena Allah berkata, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, nikmat salat, nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat pasangan, nikmat keturunan, nikmat perumahan, nikmat kendaraan, semuanya itu Allah yang kasih. Maka Allah mengajarkan, sandarkan bahwa semua nikmat itu Allah yang kasih. Termasuk hidayah berupa iman. Dan Allah mengatakan, siratal ladzina an'amta. Engkau ya Allah memberikannya nikmat. Tapi Allah tidak menyandarkan kepada dirinya ketika sesat dan murka. Kenapa? Karena ketika ada yang sesat, ada yang murka. Yang murka bukan saja Allah. Orang Rasul juga memurkainya. Kaum mukminin juga memurkai orang-orang yang sesat, kan? Kaum mukminin juga memurkai orang-orang yang menjauh dari kebenaran. Lihat, ketika berikan keburukan itu dicela oleh tidak saja oleh Allah, tapi juga oleh manusia. Tapi untuk nikmat Allah sandarkan hanya darinya. Untuk nikmat Allah sandarkan kepada dirinya. Maka oleh karena itu setiap kebaikan harus kita ya kembalikan semua kepada Allah yang memberinya. Bila ada keburukan, kejelekan, itu pasti karena dosa dan keburukan kita. Ya, hingga nasihat kita yang terakhir pada kajian kita di sore hari ini, sesungguhnya ya tidaklah kita mulia karena kelebihan yang kita miliki, tapi kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama manusia, ya, dan mereka menghargai kita hanya karena Allah menutupi aib-aib kita, karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Ya itu saja yang membuat kita berharga di tengah manusia. Allah tutupi semua dosa-dosa kita, Allah tidak tampakkan. Allah tutupi semua kekurangan kelemahan kita, Allah tidak tunjukkan. Ya, tapi seringnya kita merasa bahwasanya kita karena kita gitu kan, aing teh. Nah, itu yang penyakit berbahaya ya. Kalau sudah pak aing mah ya. Itu termasuk yang kita berlindung daripadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu taufik ya, hidayah berupa ilmu, sehingga tiap kebaikan, kebenaran itu sampai kepada kita. Dan yang lebih penting lagi, Allah datangkan kepada kita hidayah amal. Sehingga apapun yang kita ketahui kebaikan, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan semoga semua itu Allah terima. Amin. Allahumma amin. Ada waktu sekitar beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mangga. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi kemungkaran di sekitar kita? Kita tahu bahwa itu salah dan dosa, namun belum mampu untuk mengingatkannya. Apakah dengan diam dan membiarkannya kita mendapat kebahagiaan dosa? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya wa fikum barakallah. Ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, falam yastati' fa bi lisanihi, wa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aful iman." Ya, bila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Artinya ketika dia punya kemampuan dengan fisiknya atau dengan kekuasaannya, maka dia ubah kemungkaran. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, dengan ilmu, dengan dakwah, ya, yang dengan syarat kalau dia ngomongnya bisa dan didengar. Jangan sampai ngomong tuh bisa, begitu ngomong malah dicarek. Berarti tuh ngomong loh gitu mah. Ya. Nah kalau dua-duanya nggak mampu dengan hati, yaitu apa? Hati mengingkari. Karena belum mampu mengubah secara lisan, belum bisa menyampaikan dengan lisan,
belum bisa mengubah apalagi dengan tangan kekuasaan karena nggak punya itu semua, maka minimal hati mengingkari. Kalau selama hati mengingkari maka tidak terkena dosa. Yang berdosa itu adalah ya hati tidak mengingkari. Dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya kemampuan lisan, tapi hatinya tidak mengingkari, bahkan meridhoi dan mengatakan ini biasa. Ya, lihat ada yang mabok, biasa lah, mabok mah di dia mah nggak biasa. Biar banyak berjudi, nggak biasa, mah di dia mah togelan mah. Mengatakan biasa itu udah terkena dosa itu. Mengatakan ini bukan kemungkar, hati mengatakan bahwa ini tidak masalah gitu, tidak mengingkari, itu dosa. Jadi meridhoi, ya, ini dosa, dosa melalui hatinya. Jadi minimal hati mengingkari, apapun yang kita lihat. Misalnya bapak-bapak ya lihat banyak akhwat, banyak wanita. Akhwat biasanya udah soleha ya, kata akhwat ya. Banyak wanita yang misalnya berpakaian tapi telanjang, menampakkan auratnya. Ya, kemudian kita mengatakan bahwasanya ini memang sudah zamannya, ini udah modelnya kayak begitu, gak apa-apa. Hati mengatakan gak apa-apa, dosa tuh. Ya, dosa. Ya. Tapi bukan berarti ketika hati mengingkari, mata tetap memandang gak dosa. Tetap dosa juga melalui mata namanya, bukan melalui hati. Gitu. Ya. Jadi intinya kalau hati sudah mengingkari karena tidak memiliki kemampuan untuk mendakwakan secara lisan dengan kita diam, karena kita tahu bahwa kalau kita ngomong juga kita bukan siapa-siapa, gitu kan. Cara ngomongnya juga mungkin kita nggak tahu. Kalau begitu ngomong juga nanti jadi masalah lebih besar, gitu kan. Apalagi kita nggak punya wewenang di situ, nggak punya kekuatan di situ. Maka diam selama hati mengingkari, maka tidak berdosa. Ya, itu. Kang JP dari studio, kalau barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, ada pertanyaan satu Ustadz yang sudah masuk. Dari hamba Allah di Bandung, beliau tidak menyebutkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap yang terbaik kepada salah satu Ustadz di dekat rumah ana yang sering meminta-minta sodakoh? Sodakoh itu untuk dirinya sehari-hari, bahkan kadang-kadang memaksa dengan berdalil harusnya bersodakoh, tapi susah diajak atau diberi pekerjaan. Ustaz, silahkan. Yang ditanyakan apa? Sikapnya. Sikap kita kepada ustaz tersebut. Ya. Suruh dia kerja aja. Suruh dia kerja, jangan suruh dia minta-minta. Dan kalau kerjanya memang terus ngasih, terus minta-minta, kalau pakai dalil, ya jangan dikasih. Jangan dikasih. Kalau dia berada dengan sedekah, maka keluarkan dalil tentang ancaman orang suka minta-minta. Gitu. Dia pakai dalil, keluarkan dalil lagi. Ya, kata Nabi SAW, man sa'alan nasa. Ya, barang siapa yang suka minta-minta kepada manusia. Ya, ya'ti yaumal qiyamah walaysa fi wajhi zuhmata lahmin. Ya, barang siapa yang suka minta-minta kepada manusia, nanti pada hari kiamat akan datang, ya, dalam keadaan wajahnya tidak punya daging. Ya. Ya, dalam keadaan wajahnya tidak punya daging, artinya sudah nggak punya muka. Muka itu kan ada daging. Kalau tengkorak orang nggak tahu ini muka siapa. Ini kok tengkorak nih, nggak ada daging, kita nggak tahu ini muka siapa. Tapi karena dikasih daging, kelihatan ini muka siapa tuh. Benar nggak? Benar nggak? Nah seperti itulah. Orang yang suka minta-minta di dunia itu nggak akan punya muka nanti di hari yaumul qiyamah. Ya, dipermalukan di tengah-tengah manusia di hari kiamat. Ya, nah kita bacakan seperti itu. Kita juga dapat riwayat ada seseorang di masa Umar bin Khattab itu kerja di masjid aja, nggak nafkahi keluarganya, nggak mau kerja apa segala macam, gitu kan? Maka Umar usir dia dari masjid, keluar sana, dia cari kerja. Dikira cari kerja bukan ibadah apa? Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda, ya, kafa bil mar'i isman yudayyi'u may yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa bila dia menyia-nyiakan keluarganya. Jadi wahai Anda para suami yang kedul-kedul, ya, the kedul man, ya, nggak mau banting tulang,
Gak mau capek, senangnya santai, ya kan? Maka hati-hati Anda dengan dosa yang Allah Subhanahu siapkan bagi orang menyiakan keluarganya. Ya tentu kita sangat sayangkan, apalagi ini seorang ustadz ya, yang tentu dia sudah tahu dalil tentang bahayanya suka minta-minta, ya. Ini sudah minta pakai dalil lagi, Allah musta'an. Ya tentu kok kita mampu kita nasihatkan supaya dia suruh dia bekerja, jangan selalu kita bantu, ya. Karena kok makin dibantu nanti dia tambah enak. Jadi ada tipikal orang-orang yang memang kita harus pakai tangan besi menghadapinya. Bukan dengan hati pakai perasaan. Karena orang ini dia sudah gak punya perasaan. Merasa malu. Dia sudah sampai berani melegalkan keustadannya gitu loh. Ya. Ya kan itu kan dia pertaruhkan ustadznya kan. Berarti kan keustadan dia pertaruhkan itu. Minta hanya kepada Allah yang Allah gak akan kesal. Minta kepada orang satu kali dibantu. Apalagi ustadz yang minta. 2 kali ini sudah mulai, apalagi jaraknya dekat, mulai gitu. 3 kali mulai dikasihnya dikurangi. Minta 4 kali dikasih alasan nggak bisa sekarang Ustaz. Minta 5 kali ditinggalkan tuh Ustaz. Ini Ustaz kerjanya ngerepotin gitu insya Allah. Iya itu. Dan kita dapati ada memang. Ini bukan pertanyaan itu memang waki. Mungkin di tempat orang yang bertanya itu mungkin di tempatnya. Saya punya tempat yang lain melihatkan dari seorang ustadz yang demikian. Sahih. Allah musta'an. Ya. Kita di dakwah berusaha untuk kok bisa meringankan urusan manusia. Bukan manusia kita repotin. Dalam dakwah itu. Ya. Allah musta'an. Jadi nasihatkan supaya ustadznya suruh kerja. Ya. Suruh kerja. Ya. Ya Pak Ian silakan. Pertanyaan terakhir Pak Ian. The last question from Pak Ian. Semeratus. 1000. Ya betul. 1 masuk surga. Ya sahih. Terlalu jauh. Iya, kok secara pemetaan. Iya. 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 Menunjukkan surga teh mahal. Da barang mahal mah teh banyak nu meser mah. Berarti bisa kan dia beli? Nah orang kudu bisa. Karena harus bersabda, inna siratal kalian. Apa yang Allah tawarkan memang mahal. Yang Allah tawarkan itu surga. Surga memang mahal. Mahal tapi bukan tidak bisa kabeli. Gitu. Nah seperti itu. Nah PR kita jangan mikirin itu banyak. Berarti Allah gimana? Udah. Jangan kita berupaya untuk ide yang satu itu aja. Jadi PR-nya jangan mikirkan, oh ini Allah kok gak adil. Apa kan maha penyayang. Kenapa kok banyak masuk neraka? Kita jangan menilai keadilan Allah dengan hitung-hitungan. Oh iya. Dan tahu nggak Pak Ian, banyak pun neraka tuh perempuan loh. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Jadi maksudnya jadi nggak optimis masuk surga gitu kemana? Hah? Iya. Iya 40 hari. Satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan 1 bulan, satu hari sama dengan seminggu, sisanya sama dengan hari biasa. Oh Dajjal hidupnya udah lama, sekarang Dajjal kan udah ada. Oh menyesatkannya sebentar gitu ya. Oh iya. Iya. Nah memang kita kok menilai Allah ya nggak bisa sih pakai hitung-hitungan, itu penting gitu. Ya pokoknya kita samina wa ata'na aja. Mungkin kita berpikir kenapa hanya dengan makan itu aja kok Nabi Adam keluar dari surga? Padahal hanya makan itu doang gitu.
Hanya makan buah itu gitu. Kan enak buahnya gitu. Kok turun dari surga gitu. Padahal simple gitu. Ngerti nggak? Ada setan itu iblis hanya nggak mau sujud saja. Tapi dilaknat sampai hari kiamat dan masuk neraka gitu. Hanya itu doang gitu. Kalau kita tidak begitu, Allah nggak adil. Makanya beribadah kepada Allah itu jangan pakai otak. Harus pakai dengan iman, pakai hati. Apa yang Allah itu fa'alu lima yurid. Apapun yang Allah inginkan, Allah lakukan. Ya, dan Allah berhak mengatur siapapun dari hambanya. Kalau Allah menyatakan bahwa nanti di antara anak Adam ini, dari setiap 1000 orang, 1 masuk surga, 909-nya masuk neraka. Ya, nah itulah bentuk Allah menunjukkan bahwa yang masuk surga itu sedikit. Yang masuk neraka banyak. Gitu. Ya seperti itu. Ya. Dan Dajjal hanya sebentar kemudian di neraka selama-lamanya, ya wajar saja. Wong Dajjal kejahatannya juga lebih jahat daripada Fir'aun kan. Ngaku ya Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Ya kan? Ngaku dirinya Tuhan. Dajjal juga sama ngaku dirinya Tuhan. Cuman Fir'aun gak punya kekuatan yang Allah berikan seperti Allah berikan Dajjal. Ya. Dan mengkafirkan manusia itu lebih banyak laku oleh Dajjal daripada Fir'aun. Sekarang ngambil loka begini aja. Ada orang yang sarjana kerjanya baru setahun gajinya 10 juta. Ada orang kerja 20 tahun gajinya hanya 5 juta. Adil apa enggak? Kenapa? Karena ketika dia datang kepada atasannya, kenapa yang baru kerja ini udah gaji lebih tinggi daripada saya? Ini yang udah lama kok kenapa gaji sini? Jawabannya gampang. Ini orang mau setahun tapi pekerjaan dia bisa menghasilkan gaji kamu tuh 20 tahun. Kamu tuh hanya mengulang kerjaan setahun yang kamu ulang lagi selama 20 tahun. Ngerti enggak? Jadi bukan dia sebentarnya tapi kualitasnya. Dajjal sebentar tapi kualitas penyesatannya itu dahsyat gitu loh sebentarnya. Gitu. Ada orang yang misalnya nyakiti orang aja dengan misalnya cubit tiap hari. Banyak ribuan orang dicubit sama dia. Mana yang lebih besar hukuman dengan orang yang baru sekali kepada orang langsung bunuh 1000 orang. Padahal baru sekali. Dihukum yang mana lebih berat? Iya gitu. Kenapa? Kerusakannya lebih bahaya. Jadi bukan dilihat waktu ya. Gitu. Jadi banyak alasan. Ya seperti itu. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.